Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali hadir di majelis yang mulia ini, yang pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan masuk bahasan kalau di buku yang kita miliki ini, yaitu buku Sirah Nabawiyah atau Sirah Nabi karya Imam Nawawi, di halaman 36 terus masuk ke halaman 37. Bahasannya yang akan kita kaji bersama ini berkaitan dengan momentum yang sekarang ini kita sedang berada di dalamnya, yaitu di akhir tahun Hijriyah atau di awal atau jelang awal tahun baru Hijriyah. Kita sering mendengar istilah tahun baru, awal tahun, akhir tahun, dan tahun ini biasanya dikaitkan dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, bahasannya di halaman 36 dan 37 ini nanti akan masuk ke bahasan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang akan jadi tema kita bersama di kesempatan pagi ini. Dan saya sengaja membawa dua buku. Yang pertama buku yang tentu sudah dimiliki oleh ibu-ibu sekalian, buku Sirah Nabi SAW karya Imam Nawawi. Lalu yang kedua nanti saya akan tunjukkan ada buku lain yang juga mengulas Sirah Nabawiyah, Sirah Nabi Muhammad SAW, tetapi ulasannya lebih lengkap, lebih utuh. Dan waktu itu kita sampaikan belajar Sirah Nabi SAW itu perlu bertahap. Ya, kita tidak perlu tergesa-gesa ingin segera naik ke level berikutnya, sementara level sebelumnya belum kita tuntaskan. Kita ingin semua itu belajar ditempuh dengan bertahap dan urut. Ya. Ada tahapan dan urutan yang ditempuh sehingga kita tidak belajar lompat-lompat dari satu bahasan ke bahasan lain. Maksudnya lompat itu bahasannya bisa lompat-lompat tidak dalam satu rangkaian, atau yang dibahas itu tidak sesuai dengan level di mana kita berada. Karena belajar yang tidak urut itu bisa berdampak tiga. Belajar yang tidak urut atau tidak bertahap, dampaknya bisa tiga. Pertama, tidak membuahkan hasil. Ini yang pertama. Yang kedua, hasilnya buruk. Kalau membuahkan hasil tapi hasilnya buruk atau jelek. Dan yang ketiga, menimbulkan trauma ilmu. Ini yang ketiga, dan ini lebih berbahaya. Nah, belajar yang tidak bertahap dan urut ini kita khawatir kalau terjadi salah satu dari tiga dampak ini. Bisa yang pertama, kalau pertama dan kedua urutannya enggak masalah, diurutkan bebas saja. Bisa jadi membuahkan hasil tapi tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena memang ada salah dalam proses belajar. Dan yang kedua, ada yang tidak membuahkan hasil sama sekali. Dan yang ketiga, bisa trauma pada ilmu tersebut. Trauma itu kenapa? Karena merasa kok belajar, baru pemula, dapat materi yang sudah berat. Dan merasa susah untuk mendapatkan materi tersebut secara utuh. Atau susah dipahami. Nah, kalau sampai ini muncul, akhirnya apa? Akhirnya muncul sikap belajar sirah itu susah. Karena apa? Karena trauma. Kok dulu pernah belajar, tapi belajarnya itu kok susah sekali. Padahal sebetulnya belajar sirah harusnya pelajaran yang paling menarik dari sekian banyak pelajaran. Karena isinya cerita, kisah. Kan kalau kisah sebetulnya kita kan, maaf ya, sambil rebahan pun kan bisa gitu ya. Sambil leyeh-leyeh, duduk senderan, kan bisa mendengarkan cerita itu.
Namanya juga cuma cerita, kisah. Meskipun ada bagian-bagian tertentu yang kadang-kadang perlu keseriusan, tetapi dibanding pelajaran yang lain harusnya lebih mudah. Dibanding fikih lebih sulit fikih. Dibanding hadis lebih sulit hadis. Dibanding tafsir lebih sulit tafsir. Dibanding mustalah hadis lebih sulit mustalah hadis. Usul fikih lebih sulit lagi. Usul tafsir juga sulit. Sirah Nabawiyah harusnya lebih mudah. Cuma tadi cara belajarnya mungkin yang ada yang keliru. Nah, cara belajar itulah yang ingin selalu kita coba kita kawal. Jadi kita ini bukan hanya belajar materinya, tapi juga cara belajarnya juga perlu dikawal supaya jangan sampai cara belajarnya salah. Supaya tidak mengakibatkan salah satu dari tiga hal tadi. Tidak membuahkan hasil, hasilnya ada tapi tidak seperti yang diharapkan. Misalnya targetnya sampai 100% yang didapatkan cuma 15%, ini kan tidak menggembirakan. Atau cuma 10%, jadi yang didapatkan kecil sekali, padahal upaya yang dikeluarkan sudah besar. Kemudian yang ketiga, kalau sampai naudzubillah muncul trauma ilmu. Trauma dengan sirah nabawiyah, trauma dengan sejarah. Kalau dulu di sekolah kita ada dapati sebagian kita trauma dengan matematika. Dan ternyata traumanya sampai sekarang. Kalau diajak, Bu, ayo kita belajar matematika, langsung komentar, nggak usah. Jadi sudah langsung menutup pintu dengan yang namanya ilmu matematika. Diajak ngobrol fisika, sudah, nggak usah. Jadi sudah langsung menutup diri, karena apa? Karena rasanya ilmu itu ilmu yang memang susah untuk dipelajari. Nah, maka tadi kita sampaikan ketika saya bawa dua buku tadi saya sekaligus ingin memperkenalkan bukunya dan sekaligus juga ingin memperkenalkan bagaimana dan di mana letak buku itu. Kalau dibuat urutan di level 1, level 2 atau di level ketiga. Supaya nanti kita bisa melihat di mana posisi buku-buku yang ada dan bertebaran di toko buku. Sekarang kita masih fokus di buku ini. Ini kita jadikan buku rujukan karena ini buku berada di level 1. Cocok sekali untuk pemula. Kita akan buka di halaman 36. Di halaman 36 Nabi kita lihat di sini dimulai dari, karena ini berhubungan dengan apa yang disebutkan sebelumnya, saya bacakan dari atas. Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun. Sebelumnya sudah dibahas, bapaknya sudah meninggal duluan. Beliau anak yatim. Alam yajid kayatiman fa'awa, yatim. Terus di usia 6 tahun ibunya meninggal. Jadi bisa dibayangkan suasananya. Lahir nggak punya ayah, sebagai anak yatim, ibu hanya mengasuh sampai usia 6 tahun. 6 tahun itu kan TK ya. Ya, kira-kira masih usia TK. Kemudian sudah kehilangan ibu, kehilangan ayah, kehilangan ibu. Nah, kemudian ada yang berpendapat 4 tahun. Artinya sebelum itu. Artinya ada pendapat lain kata Imam Nawawi bahwa usia Nabi SAW saat itu baru 4 tahun. Ini malah belum TK, belum PAUD juga, atau mungkin di awal deh. Nah, kemudian ibunya meninggal di Abwa. Ini Abwa ini suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Nama tempat. Dan nama tempat itu tidak diterjemahkan. Ya, nama tempat dalam bahasa apapun tidak pernah diterjemahkan ke bahasa lain. Seperti kalau kita menyebut nama Kulon Progo, ya bahasa Inggrisnya ya Kulon Progo, bahasa Arabnya ya Kulon Progo. Tidak diterjemahkan karena nama tempat. Meskipun Kulon itu bisa diterjemahkan. Ya, Kulon ada terjemahnya dalam bahasa Inggris. Kulon juga ada terjemahnya dalam bahasa Arab. Tapi kan nggak bisa jadi Westprog gitu ya. Enggak, tetap kita mengatakannya Kulon Progo. Ketemu orang Arab ya kita bilang Kulon Progo. Tidak kita katakan Gharb Progo. Gharb itu artinya kulon. Gharbu itu artinya kulon. Ya. Nah, ini Abwa. Ini tidak kita bahas karena sudah dibahas sebelumnya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul kepada manusia seluruhnya,
saat beliau berusia 40 tahun. Saat usia beliau 40 tahun. Artinya itu kira-kira 15 tahun setelah beliau berumah tangga. Ada yang mengatakan 40 tahun lebih sehari. Lihat akuratnya para ulama. 40 tahun lebih sehari. Maksudnya, berarti kalau yang memilih pendapat seperti ini, mereka mengatakan bahwa usia Nabi SAW disepakati dulu tanggal lahirnya, kemudian kapan beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, berarti pada bulan yang sama cuma selisih 1 hari. Lihat di catatan kakinya. Di catatan kaki nomor 38. Al-Hafidz Ibnu Hajar menegaskan dalam Fathul Bari bahwa usia Nabi Muhammad SAW ketika diberi wahyu adalah 40 tahun lebih 6 bulan, bukan 1 hari, tapi 6 bulan. Hal itu dengan mempertimbangkan apa yang disebutkan dalam as-sahih, dalam hadis sahih, bahwa beliau SAW diutus pada permulaan usia 40 tahun dan bahwa Al-Quran turun kepada beliau SAW pada bulan Ramadan. Sedangkan menurut pendapat yang masyhur bahwa kelahirannya pada bulan Rabiul Awal. Nah sekarang kita hitung Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal berarti bulan ketiga. Ramadan bulan ke, ini kita nggak hafal urutannya Bu ya, ke-9. Ya, kalau bulan-bulan Masehi kita hafal ya. Kalau bulan ke-9 apa Bu kalau Masehi? September ya. Kita hafal karena sangat familiar ya. Kalau bulan ke-8 Agustus ya. Kita menyebutnya dengan cepat. Nggak pakai mikir. Tapi kalau bulan Hijriah bulan ke-8 ya prosesnya agak lama. Jadi nggak langsung nyebut bulan 9 Ramadan, bulan ke-8 berarti Sya'ban. Bulan 7 Rajab. Bisa jadi karena mungkin sudah ada yang mulai tidak hafal urutan. Ya, tidak hafal urutan, atau yang kedua bisa jadi hafal tapi tidak terbiasa. Sehingga pada saat menyebutkan harus mengurutkan dari awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi akhirnya lama. Nah, tadi kenapa Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan 40 tahun 6 bulan? Karena Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal, bulan ketiga, sementara beliau menerima wahyu di bulan Ramadan, bulan ke-9. Antara bulan ketiga ke bulan 9 ada 6 bulan. Makanya kemudian beliau mengatakan usia Nabi Muhammad SAW saat itu 40 tahun 6 bulan. Itu usianya. Usia Nabi SAW pada saat menerima wahyu. Nah, ini juga tidak kita bahas karena ini sudah dibahas sebelumnya, tapi kita angkat kembali untuk mengingatkan. Selanjutnya, beliau SAW bermukim di Mekah setelah kenabian selama 13 tahun. Jadi setelah menerima wahyu, menjadi nabi, menjadi rasul, beliau tinggal di Mekah 13 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun. Tentu pendapat yang 10 tahun ini pendapat yang lemah. Tapi Imam Nawawi menyebutkan karena ada yang berpendapat. Sekali lagi, supaya ibu-ibu sekalian bisa mengingat kembali bahwa yang kita sebutkan inilah pendapat Imam Nawawi. Ya, yang kita sebutkan, yang kita bacakan ini adalah pernyataannya Imam Nawawi, seorang ulama yang hidupnya lebih dari 7 abad silam sebelum kita hidup nih. Jadi beliau menceritakan tentang pendapat yang pernah muncul di zamannya. Kemudian ada pula yang mengatakan 15 tahun. 13 10 13 15. Tapi yang lebih tepat tentu 13. Nanti bisa dibaca di catatan kakinya. Nah, kemudian ini yang jadi bahasan kita. Ini jadi bahasan kita. Setelah Nabi SAW dimulai dari perjalanan hidupnya, ada spidol ya. Nih, saya tulis ya. Ya. Ini untuk memudahkan
dalam kita menyebutkan urutan atau perjalanannya. Kalau kita lihat sirah nabawiyah, perjalanan yang paling gampang itu adalah melihat semacam terminal-terminal. Kalau kita lihat ya apa bus ya, kalau stasiun ya untuk kereta api. Untuk memudahkan melihat perjalanan hidup beliau. Tentu dimulai dari yang pertama di usia 0. Di usia 0 sampai dengan usia 40 tahun. Ini beliau tadi yang tadi disebutkan 40 tahun atau 40 tahun 6 bulan, kadang-kadang menyebut 6 bulannya dihilangkan untuk memudahkan. Kan sama seperti kita sekarang. Kalau ibu ditanya, usianya berapa, Bu? Itu kadang-kadang kita menyebutnya dengan angka tanpa menyebut detail. Kan jarang ada yang ditanya, berapa usianya, Bu? Oh, hari ini usia saya 45 tahun, 6 bulan, 17 hari. Itu kan langka gitu ya, yang sampai bisa menyebut itu. Orang pasti aneh nih, ini ibu ngitung tiap hari apa gimana kok bisa sampai menyebut itu. Meskipun ada sih caranya pakai aplikasi aja kan gitu. Kan pakai aplikasi kan bisa cepat gitu. Langsung ketahuan usia kita hari ini tanggal berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, kan tinggal masukkan aja tanggal kelahiran kita. Tapi biasa kalau kita menyebut pokoknya usia berapa? 40 tahun. Sebetulnya enggak 40 tahun pas. Nah, ini 40 tahun. Kemudian setelah itu, dan ini yang perlu kami sampaikan, pada saat kalau kita menghitung 40 tahun dan kemudian nanti usia sisanya kan sebenarnya cuma 23 tahun. Karena usia beliau 63 tahun. Dan ini sekali lagi dengan hitungan kalendernya Hijriyah ya. Ya, Hijriyah, supaya nanti kita tidak salah menghitung. Kalau kita ini berbeda dengan beliau. Kita biasa menghitungnya dengan Masehi, tidak dengan Hijriyah. Saya sengaja tulisnya agak pendek. Di buku-buku Sirah Nabawiyah, kisah yang menceritakan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari usia 0 sampai 40 itu sedikit. Pembahasannya sedikit sekali. Dan sekarang saya bawakan buku ini. Ini supaya kita langsung bisa lihat contohnya. Ini buku yang termasuk salah satu buku yang tadi saya sampaikan, ini termasuk buku bagus. Ini buku ini diajarkan di kampus di Riyadh, Saudi Arabia, sudah diterjemahkan. Biografi Rasulullah SAW, penulisnya Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Kalau tanya tebalnya berapa, ya kita lihat halaman terakhir aja gitu ya. Saya lihat halaman terakhirnya 1019, 1020. Ya, 1020 halaman. Nah, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang usia 0 sampai 40 sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, paling gampang kita lihat daftar isinya. Kita ingin tahu berapa tebalnya di buku ini. Ya. Nah, dengan buku tebalnya tadi 1020-an halaman termasuk daftar isi. Sekarang kita lihat mulai dari pendahuluan mengenalkan tentang Sirah Nabawiyah, kemudian Jazirah Arab pra-Islam, situasi dunia Islam sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, kemudian dari lahir sampai beliau menjadi Nabi dan Rasul, berarti sampai usia 40. Kapan itu? Hanya cuma sekitar 180 halaman. Ya kan? Dari 1200 ini. Cuma 180. Berarti sisanya berapa? Hampir 1000-an itu untuk sisanya ini. Dan nanti silakan ibu-ibu kalau punya buku sirah, buka sendiri, langsung dicek di daftar isinya. Pembahasan usia 0 sampai 40 itu sedikit sekali. Pembahasannya kenapa? Karena riwayat yang sampai kepada kita di usia ini tidak banyak. Begitu beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian ada sahabat yang meriwayatkan banyak. Nah, sejak saat itulah kita dapati detail-detail perjalanan hidupnya sampai pada bagian-bagian yang kadang-kadang tidak mungkin kita dapatkan pada manusia lain. Maksudnya detailnya. Nah, jadi itu tebalnya. Nanti bisa dicek pada buku-buku yang lain. Umumnya dengan model yang sama. Nah, sehingga kalau saya tuliskan begini, ini bukan karena usianya pendek ya, tetapi karena pembahasan di Sirah Nabawiyahnya yang pendek. Bukan karena di Sirah Nabawiyahnya. Nah, kemudian lanjutannya, nah ini yang saya tulis agak panjang.
Nah, ini sebenarnya 13 tahun sampai usia 53. Harusnya lebih pendek, tapi ini kita bicara sejarahnya. Nah, kemudian lebih panjang lagi adalah ketika sampai usia 63 tahun. Sampai usia 63 tahun, yang diceritakan kepada kita banyaknya luar biasa. Bahkan, ya kalau mau ditarik lagi bisa sampai ujung gesit. Yang diceritakan banyak sekali. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan kenabian. Jadi karena diangkat jadi nabi, maka kemudian tahun-tahun yang muncul sesudah ini dinamakan tahun 1, tahun 2, tahun 3 dari kenabian. Berarti kalau di sini kapan? Tahun ke-13 dari kenabian. Kalau berikutnya lagi berarti tahun ke-14 dari kenabian. Jadi tahun 40 itu tahun satunya. Usia 40, maksudnya usia Nabi SAW 40 tahun itu tahun satunya. Karena tahun itu beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berarti tahun 1. Kalau sesudah itu berarti tahun kedua. Tahun ketiga, tahun keempat, begitu caranya. Nah, tetapi kemudian pada masa Umar bin Khattab ada penetapan tahun yang berdasarkan peristiwa hijrah. Di sini ada peristiwa besar namanya hijrah, yang kemudian dari situ kita kenal dengan tahun Hijriyah. Ya. Jadi kemudian muncul istilah tahun Hijriyah. Kenapa? Karena memang ini peristiwanya peristiwa besar. Nah, akhirnya ini yang kemudian ditetapkan sebagai penanggalan dalam Islam dan kemudian digunakan oleh kaum muslimin. Sejak saat itu sampai hari ini. Mulainya dari sini, sejak beliau usia 53 tahun, nah, mulai tahun 1, 2, 3, 4, terus sampai sekarang 1444 Hijriah. Peristiwa besarnya apa? Peristiwa besarnya adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang akan kita bahas di pagi ini. Saya akan bacakan beberapa bagian. Tapi karena waktu tentu tidak bisa dibaca semuanya, tidak bisa diangkat semua. Tapi kita akan coba paling tidak biar kita bisa merasakan gambaran suasananya. Nah, sebelum itu, penetapan tahun Hijriyah ini di masa Umar bin Khattab tadi, artinya sampai wafatnya Nabi SAW belum ada penetapan. 2 tahun kemudian, kalau 63, berarti ini tahunnya, dari sini ini tahunnya 1, berarti sini berapa ini, Bu? Tahun 10 ya. Ini 10, Abu Bakar cuma memerintah 2 tahun, 12. Kemudian pada masa berikutnya, Umar bin Khattab, beberapa tahun setelah beliau menjabat, baru beliau memutuskan peristiwa hijrah ini sebagai penetapan 6 tahun. Kenapa? Karena ini peristiwa sangat besar dan dahsyatnya luar biasa. Nanti kita akan membacakan teksnya. Bagaimana peristiwa hijrah ini yang menghalang-halangi bukan cuma setan manusia, tapi setannya jin pun turun di level yang paling tinggi. Jadi yang berusaha untuk menghalangi orang hijrah, itu jangan kaget kalau nanti kita dapati itu berada pada level-level yang tertinggi. Nabi Muhammad SAW akan hijrah, yang berusaha untuk menghalangi siapa? Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Kemudian apakah setan turun tangan? Enggak. Bukan setan yang turun tangan, langsung iblis. Jadi enggak pakai pasukannya. Iblis turun tangan langsung. Gimana caranya untuk supaya Nabi Muhammad SAW dihabisi? Nah, maka peristiwa hijrah ini peristiwa besarnya luar biasa. Karena kadang-kadang kita tidak merasakan suasana itu. Dan ini betul-betul kalau bicara dari sisi perasaan, Nabi Muhammad SAW juga merasa sedih luar biasa. Ya, orang Islam kan menguras perasaan. Menguras rasa, menguras hati. Karena apa? Ketika beliau hijrah, bayangkan dari usia 0 sampai 53 tahun. Kalau ibu-ibu sekalian, asli Jogja, bapak Jogja, ibu Jogja, mbah juga Jogja dari jalur bapak, lalu juga buyut juga Jogja, lalu mbah dari ibu juga Jogja. Sampai usia 53 tahun tinggal di tempat itu, kemudian apa? Diusir.
dan harus meninggalkan kampung halaman. Apa nggak kangen, Bu? Sampai ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, kadang-kadang beliau tanya pada orang yang pulang dari Mekah atau datang dari Mekah, tanya, di Mekah musim apa? Terus nggak menggambarkan kangen kan? Coba kalau ibu dari kondisinya bayangkan seperti itu, kemudian sudah meninggalkan Jogja lama, terus ketemu orang Jogja tanya, sekarang Jogja gimana? Kan begitu? Itu pertanyaan yang wajar dan lumrah. Oh sekarang Malioboro tuh begini. Terus kalau di Masjid Gede Kauman gimana? Kalau di ini bisa banyak hal yang bisa ditanyakan. Karena rindunya. Nah, ini yang akan kita coba angkat adalah pada pembahasan tentang hijrah. Tapi untuk memudahkan menghafal, paling tidak 4 bagian ini mulai usia 0, lalu kemudian 40, 53, 63 usia beliau, itu yang selalu kemudian muncul di benak kita. Pada saat kita mendengar sesuatu, itu langsung dipasangkan. Misalnya gini, ketika mendengar Perang Badar. Perang Badar itu tempatnya di mana? Nah, semua peperangan itu tempatnya di sini. Usia Nabi Muhammad SAW setelah 53 tahun. Setelah, bukan pas. Perang Badar itu 2 tahun setelah hijrah. Berarti usia beliau kira-kira 55 tahun. Terus nanti ada apalagi perang Uhud, berikutnya lagi. Perang Khandaq nanti di belakangnya lagi. Dan begitu seterusnya sampai Haji Wada, tahun terakhir. Ini di akhir-akhir. Kalau kita mendengar Nabi Muhammad SAW mengalami intimidasi, nah itu masih periode Mekah. Nah ini kemudian biasa dinamakan dengan periode Mekah. Sementara ini biasa dinamakan dengan periode Madinah. Ayatnya dinamakan Makkiyah Madaniyah. Suratnya dinamakan Makkiyah Madaniyah. Ini untuk memudahkan pembahasan. Semua bahasa nanti kita posisikan seperti itu. Termasuk ibu-ibu waktu pas kemarin puasa Arafah, sempat nggak dapat postingan atau lihat di grup yang satu mengatakan puasa Arafah ya ikut orang wukuf di Arafah, lalu ngirim tulisan, video. Satu lagi bikin ya puasa Arafah itu ngikuti negeri masing-masing. Terus kemudian ada tulisan, ada video. Di grup begitu nggak, Bu? Ya. Kalau orang baca Sirah Nabawiyah, itu sebenarnya tenang dan langsung ngerti. Ustadz ini nggak ngerti sejarah. Sederhana. Karena ada beberapa bahasan terselesaikan dengan Sirah Nabawiyah. Kan itu masalahnya bahasannya berhubungan dengan sirah. Kalau nggak berhubungan dengan sirah, bisa saja kita bahas dari sisi lain. Saya nggak mau membahas fikihnya. Dari sisi fikih, kita tahu ada perbedaan pendapat. Ya, mau tanya syekh ini dan syekh itu, tanya ustadz ini, ustadz itu, pasti ada 2 pendapat. Tapi kemudian kalau ada orang ngotot dengan mengatakan begini, puasa Arafah dia jelas lihat orang wukuf di Arafah. Sebentar. Kita lihat di Sirah Nabawiyah. Kapan puasa Arafah disyariatkan? Puasa Arafah disyariatkan di sini. Ya kira-kira di sini. Kemudian kapan haji mulai disyariatkan? Di sini. Jadi Nabi Muhammad SAW waktu itu puasa Arafah, ngikuti orang wukuf di Arafah enggak? Belum disyariatkan. Nabi SAW belum disyariatkan haji. Kaum muslimin belum berangkat haji. Jadi sudah puasa Arafah. Terus puasa Arafahnya ngikutin siapa? Maka jangan tergesa-gesa mengatakan, yuk jelas ikut wukuf di Arafah. Itu sekarang, kita ngomongnya sekarang. Kan kita nggak boleh bicara syariat yang sudah ada sejak 15 abad yang lalu, terus kita bicaranya sekarang. Lalu lepas dari sejarah. Nah sejarahnya sudah jelas. Kapan puasa Arafah disyariatkan? Puasa Arafah disyariatkan oleh beberapa ulama dikatakan tahun kedua Hijriah. Sementara haji, ada yang mengatakan tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun ke-9. Artinya Nabi Muhammad SAW puasa Arafah sebelum. Nah terus kalau dikatakan harus ngikuti orang wukuf di Arafah, nah kalau belum haji, terus ngikuti siapa? Ngikuti orang musyrikin wukuf di Arafah? Kan susah itu dipahami.
Maka kalau ada yang mengatakan begitu, tolong berikan penjelasan dari sisi sejarah, gimana ceritanya puasa Arafahnya Nabi Muhammad SAW pada tahun itu. Apakah mengikuti wukuf di Arafah? Pasti sulit menjawabnya. Pasti sulit menjawabnya. Karena apa? Karena kalau mengatakan begitu, pasti akan kerepotan menghadirkan riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW menetapkan puasa Arafah, nunggu kabar orang musyrikin wukuf di Arafah. Wah, itu tragis sekali kalau sampai mengatakan begitu. Artinya kaum musyrikin menetapkan satu Dzulhijjahnya kapan, kemudian diinformasikan ke Madinah, baru ngikuti dan bisa pas dengan orang wukuf di Arafah. Nah, itu tidak mengacu ke ini penjelasan yang beredar. Oh, yang beredar ya, betul. Nah, itu bebasnya yang harusnya sebenarnya kalau dari awal ada yang menjelaskan ini dan diedarkan secara luas, insya Allah masyarakat akan akhirnya paham gitu. Betul, ya. Mungkin dari iya, ini terima kasih. Ini masukannya nih. Ini pentingnya belajar sirah nabawiyahnya. Bukan masalah teknologi, memang penetapan hadinya tanpa menjelaskan sirahnya. Betul. Dan sampai saya tuh ketika saya tahu itu perbedaan pendapat dari sisi fikihnya, dan saya juga memang kuliah S2 saya 2 kali memang jurusannya kan fikih. S2 yang pertama saya jurusan fikih berbasis mazhab. S2 kedua saya fikih berbasis hadis. Fikih usul fikih dan fikih sunnah. Itu dua kampus berbeda, 2 jurusan berbeda. Karena pendekatannya berbeda. Pendekatan fikih itu ada yang basisnya mazhab, ada yang basisnya hadis. Dan kalau ingin belajar fikih utuh memang perlu belajar dua-duanya. Nah, dari sisi itu sebetulnya sudah langsung saya terjawab juga bahwa itu memang argumen yang keliru. Tetapi yang lebih tragis lagi adalah dari sisi sejarahnya nih. Bagaimana menjelaskannya dia? Ya, bisakah yang ngotot itu menjelaskan itu terus mengatakan, dan masalahnya apa? Masalahnya itu kemudian mengatakan itu disepakati oleh ulama. Ya Allah, saya ngelus dada ini. Apa? Kewanen apa ya? Terlalu berani ya. Kalau dalam bahasa hadisnya, dalam hadis disebutkan orang yang paling cepat masuk neraka adalah yang terlalu berani mengeluarkan fatwa. Ya. Terlalu berani mengeluarkan fatwa lalu kemudian memvonis ini dan itu. Jangan cepat-cepat. Ya. Itulah bedanya kita dapati ulama-ulama dulu sangat hati-hati. Kita tahu ada perbedaan dan kita belajar saling menghargai, tapi hati-hati ketika menyebutkan argumen, jangan sampai argumen kita justru rapuhnya luar biasa. Sebab kalau sederhana, kalau begini misalnya, kalau seandainya saya orang awam, terus saya ikut pendapatnya Ustadz X misalnya, yang mengatakan puasa Arafah ikut orang wukuf di Arafah. Selesai. Lalu cuma itu. Dasarnya Pak, saya cuma ikut aja, saya taklid. Saya orang awam nggak ngerti apa-apa. Itu sederhana. Ini kemudian yang muncul adalah orang nggak ngerti dan bukan ahli fikih, bukan ahli hadis, bukan ahli sejarah, lalu dengan ngototnya dan beraninya kemudian bikin video atau itu bikin tulisan, lalu kemudian mengatakan dengan sangat jelas, kemudian mengatakan bahwa ulama sepakat, itu jelas salah. Kemudian dikatakan bahwa ya jelas ikut wukuf di Arafah. Dari dulu juga orang ikut wukuf di Arafah. Dari dulunya tuh dulu kapan itu? Ya, dari dulu tuh sejarahnya tuh gimana gitu. Di zaman Nabi, kan sebelum kemana-mana, kita sebelum bicara sekarang, karena puasa Arafah sudah ada sejak dulu, dulu itu gimana ceritanya gitu. Rasul SAW puasa Arafahnya gimana? Kan itu yang paling mendasar. Kalau kita mau melaksanakan ibadah, justru paling mendasar, dulu Nabi Muhammad SAW sendiri gimana sih puasa Arafahnya? Kan langsung terjawab. Nabi Muhammad SAW dulu apakah puasa Arafahnya ngikuti orang wukuf di Arafah? Karena apa? Karena kita bisa langsung menjawab bahwa Nabi Muhammad SAW itu hajinya cuma di sini sekali. Jadi setiap tahun puasa Arafah terus. Tahun ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tahun ke-10 beliau baru haji dan nggak puasa Arafah. Nah, itu langsung terjawab. Nah, selama ini Nabi Muhammad SAW selama puasa Arafah dan nggak haji itu gimana caranya? Nah, itu kan yang sebenarnya perlu dicari. Ya. Itu pensyariatannya puasa Arafah itu dalam ada peristiwa apa? Akhirnya Allah menetapkan.
Kalau kalau momentumnya, kalau dalam hadisnya nggak disebutkan secara khusus itu, nggak disebutkan secara khusus. Tapi kalau cuman disebutkan bahwa itu kemudian disyariatkan, dan tentu setelah puasa Ramadan ya, karena puasa-puasa yang ada berikutnya itu setelah puasa Ramadan. Kalau yang diwajibkan itu cuma satu, yaitu puasa Asyura. Itu diwajibkan sebelum Ramadan. Begitu tahun kedua Hijriah, puasa Asyura berubah statusnya menjadi puasa sunnah. Puasa Ramadan jadi wajib. Nah, setelah itu muncul puasa-puasa sunnah berikutnya. Setelah puasa Ramadan tuh. Ada puasa Arafah, kemudian ada puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan seterusnya. Itu nanti letaknya di sini semua posisinya. Nah, beberapa puasa itu tidak langsung bisa diketahui momentumnya itu kapan ya. Misalnya puasa Ayyamul Bid, itu momentumnya apa gitu, kok tiba-tiba puasanya 3 hari tengah bulan gitu ya. Tapi kalau redaksi bahwa itu disyariatkannya ada dengan hadisnya. Atau mungkin itu perlu dikaji lebih dalam ya. Mungkin ada referensi yang bisa mengangkat atau mengulas lebih jauh sebetulnya itu pada peristiwa apa. Tapi yang sudah pasti, setelah puasa Ramadan kemudian ada puasa-puasa yang lainnya, termasuk puasa Arafah. Dan puasa Arafah, kalaupun anggaplah di tahun ketiga, kemudian tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, Nabi Muhammad SAW puasa Arafah tiap tahun, dan beliau puasa Arafah sebelum beliau melaksanakan ibadah haji. Dan pada saat musim haji, pada saat beliau melaksanakan ibadah haji, beliau tidak puasa Arafah karena beliau wukuf di Arafah. Puasa Arafah itu disyariatkan, dianjurkan untuk orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Seperti kita yang nggak berangkat, kita dianjurkan puasa Arafah. Kaum muslimin yang berada di Arafah disarankan untuk tidak puasa Arafah supaya mereka bisa maksimal melaksanakan ibadah pada saat wukuf di Arafah. Ya. Waktu itu ya ini sebetulnya ketika muncul tulisan, muncul video tuh sebenarnya saya kepingin bikin video mengklarifikasi itu. Ya. Meskipun ada video dari salah seorang ustadz yang mengklarifikasi itu, dan kemudian dikomentari oleh salah seorang ketua bidang dakwah MUI Pusat, mengomentari video yang beredar, dan sebetulnya videonya kurang tepat dan keliru ya, dalam beberapa cara pengambilan kesimpulan. Nah, apalagi pilihan-pilihan katanya jelas-jelas salah. Ya. Misalnya dari dulu ulama sepakat kalau penetapan Idul Adha itu, dan penetapan puasa Idul Adha kemudian puasa Asyura, puasa Arafah itu mengikuti ru'yahnya penduduk Mekah, dan itu disepakati oleh ulama. Itu jelas salahnya. Ya, itu artinya nggak pernah membaca referensi sejarah yang usianya ratusan tahun. Nah, terlalu berani begini nih yang memang jadi PR kita di tengah-tengah umat, dan maaf, yang begini kadang-kadang yang viral, ya. Yang lain yang nggak viral. Ya. Nah, apalagi yang follower dan subscribernya cuma sedikit, begitu bikin video klarifikasi juga yang nonton cuma beberapa gelintir orang ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini jadi pelajaran berharga bagi kita. Dan kadang-kadang justru belajar dari peristiwa tertentu yang entah itu kesalahan, kekeliruan, atau yang tidak menyenangkan, bisa jadi pelajaran untuk di kemudian hari tidak kita ulangi. Sekali lagi, saya tidak mempersoalkan kalau ada yang memilih pendapat bahwa orang mau puasa Arafahnya ngikuti orang di Arafah. Karena memang perbedaan pendapat itu ada. Saya tidak mempersoalkan itunya. Jadi bukan persoalan, mohon dicermati ya. Kalau ada yang memilih pendapat saya puasa Arafahnya ikut orang wukuf di Arafah. Kalau yang bersangkutan konsisten setiap tahun seperti itu, saya nggak persoalkan. Kalau inkonsisten, itu yang saya persoalkan. Kalau nggak konsisten, tahun ini ikut, tahun depan atau kemarin nggak ikut. Terus sebenarnya jenengan tuh ikut yang mana sih? Kalau konsisten ikut sana terus, nggak apa-apa. Dan saya nggak persoalkan itu. Karena fikih itu, ketika kita pilih, perlu konsisten. Sama seperti saya, misalnya gini, saya kalau tanya, saya kalau i'tidal, sami Allahu liman hamidah, saya sedekap apa tidak? Saya mengatakan saya tidak sedekap. Saya konsisten. Maksudnya bukan nanti kalau pas
ada beberapa orang saya sedekap, kadang-kadang enggak, kadang sedekap, kadang enggak. Terus orang bertanya, Ustaz itu sebenarnya pilih yang mana sih? Karena pilihannya cuma satu, nggak ada pilihannya kadang sedekap, kadang nggak sedekap, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau pilihannya satu dari dua pendapat, pilih satu yang memang jadikan pendapat yang kita ambil. Dan nggak boleh gini, nggak boleh misalnya saya tak kadang milih ini, kadang milih itu, kadang lagi milih lagi, nggak boleh. Meskipun dua-duanya dibolehkan, tapi harus satu yang dipilih. Jadi sama seperti misalnya gini, kalau saya mau sujud, ibu kalau sujud ke bawah itu tangan dulu apa lutut dulu? Lutut. Oh enggak, sekarang gini, bedakan kalau sakit ya. Kalau sakit itu di luar bahasan. Kalau sakit itu di luar pembahasan kita. Sakit itu uzur. Kalau sakit itu apapun boleh dilakukan. Kalau kondisinya sakit. Nah ini kita bicaranya kondisi normal. Kalau kondisi normal. Kalau sakit, seperti saya sakit, saya ikut duduk salat sambil duduk di kursi. Itu ketika saya sakit. Tapi kalau saya ditanya biasanya gimana, ya nggak pakai kursi, kan begitu. Nah itu perlu dibedakan. Kalau biasanya gimana, Bu? Lutut. Yang pakai tangan dulu ada nggak? Ada. Nah, itu yang saya maksudkan. Ketika kita milih, saya memilih satu. Milih tangan dulu atau milih lutut dulu. Dan konsisten terus. Beda dengan kalau kondisinya sakit. Saya lututnya sakit. Nah, itu nanti beda kasusnya. Tapi kalau dalam kondisi normal, saya kan konsisten begitu terus. Jadi kalau ambil yang madhab Imam Syafi'i, Hasa'i terus. Iya. Itu yang kita pilih, yang kita anggap apa? Kita anggap itu lebih mendekati kebenaran, yang kita ikuti terus begitu. Tapi nggak mungkin kan gini, nggak mungkin misalnya kadang lutut, subuh misalnya, pas begitu duhur tangan, asar lutut, maghrib tangan, isya lutut tangan itu nggak bisa gitu. Kita nggak mempersoalkan madhab yang dipilih apa, tapi ada satu yang dipilih gitu. Bukan nanti gonta-ganti. Misalnya gini, sama ditanya, kalau ibu biasanya memilih pendapat yang subuhnya pakai kunut atau tidak pakai kunut? Kan pilihannya cuma salah satu dari dua kan? Kalau masalah kita bermakmum dengan orang itu masalah lain. Enggak, ini pilihan sendiri. Pilihan pendapat yang kita ambil. Kan pasti satu ya. Misalnya gini, saya memilihnya yang tidak pakai kunut. Silahkan. Si ibu yang lain mengatakan, saya milih yang pakai kunut. Silahkan. Kan itu begitu. Tapi konsisten. Cuma pas kebetulan saya yang misalnya biasa pakai kunut masuk ke masjid yang tidak pakai kunut, dia saya tetap akan bermakmum. Atau sebaliknya, saya yang kebetulan tidak biasa pakai kunut, masuk ke masjid yang ada kunutnya, ya saya juga akan. Ya, artinya pilihan-pilihan itu silahkan. Tetapi nggak mungkin begini. Kemarin subuh saya pilih pakai kunut. Subuh tadi nggak pakai kunut. Tapi pilihannya bukan karena jamaah, pilihannya karena ya seenak-enaknya aja saya memilih pakai kunut, pakai kunut, pakai kunut. Itu bukan begitu. Pilihan fikih itu kita pilih satu yang kita jalani terus. Yang kita merasa bahwa itu lebih mantap untuk yang kita jalankan. Orang tuh ada bilang, Islam tuh nggak menyulitkan, Ya. yang mudah. Kadang orang memudah-mudahkan. Nah, ya. Beda antara inna hadzal dina yusrun, itu hadisnya. Agama ini mudah, tapi beda dengan memudah-mudahkan. Kalau konsisten puasa Arafah ikut Arab terus gimana? Silakan, boleh. Walaupun udah tahu ilmunya gini gimana? Oh ya. Ya, enggak, maksudnya gini, konsisten itu kita konsisten dengan berdasarkan ilmu yang kita miliki, terus lalu kemudian saya lebih condong memilih pendapat X misalnya. Kan itu maksudnya pilihan itu maksudnya kita milih berdasarkan ilmu yang kita miliki. Karena begini, orang itu ada dua. Ada orang yang posisinya orang awam. Saya nggak ngerti, saya nggak pernah belajar fikih, nggak pernah belajar usul fikih, nggak pernah belajar hadis, mustalah hadis, saya nggak ngerti. Terus saya tahu ada Ustadz X, beliau ahli di bidang fikih. Lalu saya jadikan beliau sebagai rujukan. Lalu beliau memilih pendapat A. Nah, kalau saya mengikuti itu benar, karena beliau punya kompetensi di situ. Saya jadikan rujukan. Sebab saya kalau suruh menjelaskan juga nggak bisa itu.
Oh ini dari sisi fikihnya begini, kaidah fikihnya usul fikih, nggak ngerti lah. Pokoknya saya nderek jenengan ya. Nah orang milih begitu boleh. Milih, tapi ada milihnya apa? Orangnya memang punya kompetensi di situ. Bukan asal-asalan juga. Kalau misalnya sekarang seperti pernah saya sampaikan dulu di awal-awal beberapa tahun yang lalu di pengajian ini. Kan ustadz itu punya keahlian di bidang tertentu. Ya. Keahlian di bidang misalnya di bidang A, di bidang B, mungkin bisa di 2 bidang, 3 bidang, tapi nggak mungkin semua bidang. Nah nanti misalnya saya memilih pendapat ustadz yang bidangnya memang beliau ahli di bidang fikih. Saya jadikan beliau sebagai rujukan. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, ada yang sudah mulai agak naik. Saya nggak cuma pokoknya menurut ustadz gitu. Tapi yang saya pilih adalah bahwa ustadz menyampaikan pendapat dan ada argumennya. Setelah saya dengarkan, kok saya lebih mantap argumen ini. Akhirnya saya meninggalkan pendapat yang lama. Nah, kita tidak bicara tentang pahala. Kalau pahala semua kita dapatkan. Pahala dengan amal yang kita dapatkan dulu, karena pengetahuan kita terbatas, dan pahala tetap didapatkan dengan pengetahuan baru yang kita dapatkan sekarang, akhirnya kita berubah. Nah, tapi pilihan, kalau sudah naik, itu pilihannya dasarnya tadi. Ada ilmu yang kita dapatkan, terus itu jadikan rujukan. Ya tentu saya terus ya kalau mau jujur ini saya terus terang saya nggak akan mengikuti pendapat yang mengatakan puasa Arafah itu mengikuti orang wukuf di Arafah karena saya punya rujukan ya kalau saya mau menyebutkan daftar nama ulama dunia sejak ratusan tahun silam yang berpendapat bahwa mengikuti penetapan negara masing-masing saya bisa hadirkan pendapat ulama-ulama itu basisnya fikih mau ulama yang hidup 700 tahun yang lalu 800 tahun yang lalu 900 tahun yang lalu saya bisa hadirkan. Itu kalau bicara dari sisi fikihnya. Dari sisi sejarahnya, saya juga punya rujukan. Kemudian kalau cari pakar fikih mazhab Syafi'i di Indonesia yang dianggap termasuk rujukan, kan yang dekat ya ke Karanganyar aja ada Syekh Labib bin Najib Abdullah. Beliau kalau di saat ini di akun Facebooknya, di YouTube-nya, yang belajar sama beliau bukan dari Indonesia, dari berbagai negara. Nah, ketika ada masalah ini, saya datang ke Karanganyar. Saya pergi ke Karanganyar dan saya konsultasi. Saya tanya langsung, ini gimana dengan perbedaan pendapat tentang masalah? Lalu beliau jelaskan kembali. Tahun lalu kan begini saya jelaskan. Beliau sudah sampaikan tahun lalu. Tapi saya ingin mendapatkan lebih mantap lagi. Saya minta ulasan dan saya tanyakan beberapa hal. Termasuk ada nggak ulama yang berpendapat kalau penetapan Idul Adha itu ngikuti ru'yahnya penduduk Mekah? Ada nggak yang berpendapat? Apalagi kalau sampai dikatakan disepakati. Beliau merasa ini pendapat aneh. Nah, orang dengan kapasitas sekaliber beliau mengatakan ini pendapat aneh, nah ini semakin memantapkan. Itu akhirnya saya tetap bertahan di situ. Tapi saya memaklumi kalau ada yang memilih pendapat berbeda. Tapi pilihan tadi seperti yang Ibu sampaikan, karena ilmunya, saya nggak mungkin meninggalkan ilmu yang saya ketahui, lalu memilih pendapat yang lain yang saya anggap basis ilmunya rapuh. Dari sisi sejarahnya, dari sisi fikihnya, dari sisi hadisnya. Termasuk ada yang menyebarkan katanya, bikin tulisan juga, ini sebutkan, lalu ada hadis di Sunan Abi Daud. Dan di situ disebutkan bahwa kalau penetapan Idul Adha itu mengikuti ru'yahnya Mekah. Hadisnya kita baca tuh nggak tahu maknanya kemana itu. Saya konsultasikan sama beliau, bisa jadi saya yang salah paham. Beliau juga bilang katanya, ini maksudnya apa ini? Kan maksudnya nggak menunjukkan bahwa seluruh dunia harus mengikuti ru'yahnya penduduk Mekah. Dari hadis itu. Dan lalu kemudian beliau sodorkan pendapat beberapa ulama. Sampai ada ulama yang hidup di tahun 632. Beliau sebutkan, nih ada ulama yang hidup tahun, beliau bacakan gitu. Akhirnya lalu saya mantap dengan itu. Maka ibu juga kalau memilih pendapat silahkan pilih pendapat apapun, tapi usahakan berbasis ilmu yang telah dimiliki. Jadi artinya kalau nanti memilih tapi meninggalkan apa yang sudah diketahui, ya sebaiknya dipertimbangkan ulang ya. Tapi nggak buru-buru, masih Arafahnya masih tahun depan ya. Masih ada waktu itu. Karena penetapan harinya itu juga penetapan kan. Ya. Satu sudah hisabnya itu kan tanggal itu sudah bisa dihitung dari setahun yang lalu gitu. Ya. Yang dipermasalahkan karena juga itu.
Ya, nanti kalau khusus membahas tentang hisab juga nanti bisa melihat karya ulama seperti Ibnu Taimiyah. Beliau wafat tahun 728. Ilmu hisab di zaman beliau sudah berkembang. Tapi apakah itu dijadikan rujukan dalam penetapan Idul Adha? Itu nanti pembahasannya tersendiri. Ya. Ini nggak jadi bahas hijrahnya. Bahasnya bahas puasa Arafah. Ya. Eh, yang ingin saya sampaikan sebetulnya poinnya sekali lagi bukan kita sedang membicarakan tentang puasa Arafahnya ikut di wukuf di Arafah atau ikut negara masing-masing. Karena dua pendapat itu ada dan harus dihormati, dihargai. Kalaupun di antara ibu-ibu berbeda pendapat, ya kita tetap bisa tetap berteman, tetap bermajelis. Karena dua pendapat itu ada sejak dulu. Dan kalau kita tanya ustadz-ustadz di Indonesia, pendapatnya ada dua. Dan kita bisa kumpulkan juga pendapat ulama-ulama di Saudi yang memilih pendapat ikut wukuf di Arafah atau ikut di Indonesia juga ada. Artinya bukan cuma pendapat ulama di Indonesia. Tapi yang saya persoalkan adalah ketika orang ngotot dengan argumen, dengan alasan, tapi alasannya rapuh. Alasannya nabrak-nabrak sejarah atau nabrak beberapa pendapat ulama-ulama fikih. Sampai pada saat ketika saya mendengar itu, saya cari orang yang kira-kira dia agak pakar sejarah Islam di Indonesia. Ya waktu itu saya belum sempat ngubungi Ustaz Budi Asyari, tapi yang saya sempat hubungi Ustaz Asep Sobari. Karena dua ini kan Ustaz Asep Sobari, Ustaz Budi Asyari ini kan sama-sama pegiat sejarah. Meskipun Ustaz Asep Sobari memang fokus tidak banyak disibukkan dengan kegiatan apa-apa, beliau tuh kerjanya cuma membaca, meneliti, ngisi kajian. Dan beliau nggak pernah ngisi kajian umum. Beliau diminta ngisi pengajian gini nggak mau. Ya, beliau diminta ngisi pengajian di beliau ngisinya apa? Di tempatnya, lalu kemudian beliau sebarkan lewat channelnya. Nah, beliau melakukan penelitian, yang penelitian itu beliau sampaikan beliau tidak menemukan ada riwayat yang menunjukkan bahwa ketika penetapan Idul Adha di Mekah, kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbas, kemudian sampai Turki Utsmani, ada petugas khilafah yang dikirim dari Mekah untuk menginformasikan ke seluruh dunia. Itu fakta sejarahnya yang perlu dicari. Beliau bilang, saya belum menemukan fakta sejarah itu. Dan itu artinya apa? Artinya itu perlu dikaji. Apa yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih selama berabad-abad itu, bahwa masing-masing berdasarkan penetapan negaranya, itu memang mendapatkan penguatan dari sisi sejarahnya. Dari sisi sejarah. Karena apa? Karena pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam kan sudah tersebar kemana-mana. Pusat pemerintahan di mana? Di Madinah. Kemudian, apakah penduduk Madinah pada saat menetapkan itu nunggu petugas atau orang dari Mekah dikirim ke Madinah untuk menginformasikan lalu sebarkan ke seluruh dunia, atau penetapannya itu berdasarkan penetapan negeri masing-masing? Apalagi kaum muslimin saat itu sudah tersebar kemana-mana, ada yang ke Irak, ada yang ke Syam, sampai ke Mesir, kemudian ada yang sudah sampai ke wilayah yang kita kenal dengan istilah Rusia sekarang ini. Nah, itu fakta sejarah yang memang perlu ditelusuri untuk dijadikan rujukan. Nah, saya tetap ingin bahas ini bingkainya sejarah ya, karena tema kita Sirah Nabawiyah, sejarah. Jadi tidak membahasnya dari sisi fikih. Meskipun kalau saya mau membahas dari sisi fikih, ya insya Allah saya juga sedikit-sedikit bisa gitu, karena pernah kuliah itu. Silakan Bu. Oh gitu. Ya, terima kasih. Iya, kayaknya ini belum membahas hijrah dulu ya. Oke, monggo. Ya, silakan. Iya. Penyebutan 40 tahun memang
disebutkan di beberapa Quran dan beberapa Quran dan beberapa hadis. Dan itu menjadi isyarat tentang beberapa hal. Tentu yang pertama ini berkaitan dengan kenabian ya. Kenabian beberapa nabi dan rasul itu angka 40 itu yang umum. Maka ketika ada nabi yang diangkat jadi nabi dan rasul sebelum itu pasti secara khusus disebutkan atau diisyaratkan bahwa beliau diangkat jadi nabi dan rasul sebelum itu. Nah, karena ada nabi yang diangkat jadi nabi dan rasul sebelum usia 40. Bahkan di usia masih relatif muda. Nah, kemudian kalau untuk kita angka 40 ini kalau dilihat ayatnya, salah satu ayat yang menyebutkan adalah yang menyebutkan 40 kan wabalau asuddahu wabalagha arba'ina sana. Al asud itu berkaitan dengan kematangan. Ya. Berkaitan dengan kematangan. Nah, dan kematangan itu ya tentu bukan sekedar kematangan fisik, tapi kematangan jiwa, kematangan dalam berpikir, bertindak, yang bagi kita yang mendekati usia tersebut berupaya bagaimana caranya agar di usia tersebut kita sudah berada pada puncak kematangan sehingga pada saat menjalani usia-usia berikutnya tidak lagi mengalami gejolak yang terlalu besar menghadapi persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga maupun persoalan kehidupan di masyarakat. Karena begini, maaf, ada yang sampai dengan usia 40 bahkan sampai usia 45 nampak belum terlihat kematangan tersebut. Misalnya begini, yang sederhana, dalam membuat keputusan. Bagaimana memutuskan sesuatu dalam kehidupan yang sederhana, kehidupan rumah tangga. Ada yang sampai usia 45, bahkan lebih dari 45, untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga saja, itu masih perlu bimbingan. Masih perlu dibantu, diarahkan caranya membuat keputusan. Kita nggak mempersoalkan hasil akhirnya, tapi caranya membuat keputusan nampak terlihat kurang mempertimbangkan beberapa hal. Ada yang berhubungan dengan tuntunan syariat, ada yang berhubungan dengan tabiat, ada yang berhubungan dengan perbedaan karakter, ada yang berhubungan dengan adat istiadat. Itu nggak jadi pertimbangan dalam membuat keputusan. Orang yang matang tentu harusnya orang yang mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Kalau dalam rumah tangga misalnya, pada saat kita membuat keputusan untuk satu masalah, pendidikan anak, kan harusnya itu sudah tuntas. Jangan sampai usia 45 atau bahkan sampai 50, kita masih bingung kira-kira anak kita ini mau disekolahkan di lembaga pendidikan model apa. Bukan di pilihan sekolahnya. Karena biasanya kalau kita sudah punya model kan pilihannya banyak. Tapi sampai di usia itu masih kemudian mempertimbangkan dan seperti tidak punya pola yang disepakati bersama karena memang sejak awal belum diputuskan bersama. Kan kalau kita misalnya begini, saya ingin punya anak itu menjadi seorang ahli di bidang teknologi, tapi punya basis keimanan, punya basis. Nah, kalau punya basis itu kira-kira akan sekolahkan di mana? Nah, tapi yang pertama disepakati bahwa itu sudah jadi harga mati bagi kita. Silahkan anak mau jadi apa saja, tapi basis imannya harus kokoh. Nah, itu keputusan yang tidak mungkin bisa ditawar. Karena kalau basis iman itu tidak sama sekali kan akhirnya bisa jadi nanti kita akan menyesal di kemudian hari ternyata anak kita pinternya luar biasa, punya pengalaman belajar, pengalaman ini yang banyak, tapi jauh dari yang namanya berbakti pada orang tua. Kita nggak pernah menanamkan itu pada anak. Nah, karena apa? Karena kita nggak pernah menuntaskan itu. Kemudian 40 itu bukan berarti 40 baru mulai, bukan. 40 itu artinya kita sebelum itu sudah menempa diri untuk supaya nanti pada saat 40 itu sudah matang. Jadi bukan berarti nanti 40 itu baru mikir, baru mendiskusikan, baru membicarakan, kemudian baru kita putuskan. Maka bisa jadi pada saat kita memutuskan itu ada yang prosesnya sejak usia 26 atau 28, ada yang 30. Bisa jadi masih prosesnya seperti tadi misalnya ketika kita membahas sebuah bahasan. Kita konsultasi, kita tanya, kita baru menggali informasi, kita juga masih belajar, nggak apa-apa. Itu masih bagian dari proses. Tapi kalau 40 baru belajar, itu sebenarnya agak terlambat. Kita bicara kondisi secara umum ya. Meskipun nanti kondisinya ada yang kemudian baru tersadarkan
setelah ketemu banyak masalah baru kemudian belajar ya. Tapi kalau yang baik adalah ketika semua itu ditempuh pada usia-usia sebelumnya, sehingga di usia 40 sudah tidak lagi banyak berhadapan dengan kondisi yang pada saat membuat keputusan nampak terlihat kebingungan dan tidak punya kesiapan untuk membuat keputusan dengan cara yang bijak. Orang yang matang itu kan ketika membuat keputusan untuk sebuah persoalan, hal-hal yang terkait dengan itu kan harus dipertimbangkan. Kalau saya misalnya gini, saya sebagai kepala sekolah. Kalau sebagai kepala sekolah membuat keputusan, semua yang terkait dengan sekolah itu harusnya jadi pertimbangan. Di sekolah saya punya guru, punya tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan staf, ada karyawan, dari karyawan A sampai Z, kemudian ada wali siswa, ada siswa, kemudian ada sarana prasarana. Jadi pada saat memutuskan, semua itu masuk pertimbangan. Nah itu yang dinamakan matang. Tidak lalu pada saat memutuskan itu, cuma yang muncul di depan mata, orang bilang apa? Tiba masa, tiba akal gitu ya. Terus pas muncul ide begini, oh ini bagus nih, terapkan. Terus kemudian ketemu orang lagi, ngobrol-ngobrol, kok idenya kayaknya bagus nih, coba lagi. Nah, cukuplah itu pengalaman waktu kita masih di usia 20-an. Kurang pengalaman, lihat ini, lihat itu, tertarik, coba-coba, bisa di usia begitu. Tapi di usia 40 sebaiknya itu tidak lagi terjadi. Ya mudah-mudahan begitu. Ya, betul. Jadi usia 40 ini juga sebenarnya kalau dari sisi kematangan termasuk dalam ibadah. Harusnya di usia 40 itu tidak lagi punya pikiran mau coba-coba maksiat, mau coba-coba dosa, mau coba-coba zalim, coba-coba bid'ah, coba-coba kesyirikan. Itu sudah matang. Karena apa? Karena pada usia-usia sebelumnya mungkin aja godaan-godaan yang ada itu membuat dia goyah. Tapi di usia 40 harusnya sudah tidak lagi. Ada orang ngajak begini, oh sudah enggak. Bagi saya kalau sudah beragama itu rujukannya jelas, Quran dan hadis. Kemudian kalau ada yang mengatakan ini, tapi ada yang mengatakan kan mazhab yang selama ini kita kenal kan ada 4 mazhab misalnya. Terus ada yang mengatakan ada mazhab Soekarno. Oh itu kalau bagi saya sudah lewat ya. Bukan karena saya usia 40 tahun, tapi yang begitu kan sudah langsung lewat ya, nggak masuk dalam pertimbangan. Dan ketika muncul video itu ya sampah. Ya sudah lagi keputusannya mendengar video itu ya, isinya sampah itu. Nggak lalu kemudian, ya, betul, Ustaz, katanya ada mazhab Soekarno katanya. Sebenarnya Soekarno sendiri nggak pernah menyatakan, memproklamirkan dan menyatakan punya mazhab. Dan beliau juga tahu diri bukan seorang ahli fikih sehingga mendeklarasikan sebuah mazhab. Nah, ternyata setelah itu apa? Muncul lagi pendapat anehnya sholat Jumat yang imami khotibnya perempuan. Nah, itu kalau bagi orang yang sudah matang, ini sampah. Artinya sudah nggak layak itu didengarkan. Sudah nggak layak itu didengarkan. Tentu kalau ingin penguatnya, MUI Pusat sudah mengeluarkan, Komisi Fatwa MUI Pusat sudah mengeluarkan itu fatwa sesat. Dan perhatikan ada 2 situ. Kalau sampai orang berpendapat membolehkan, melegalkan itu sesat. Dan diminta bertobat untuk memperbarui keislaman karena kesesatannya. Beda dengan yang kedua yang melakukan, karena misalnya ikut-ikutan. Tapi melegalkan itu kesesatan. Itu penyimpangan dari Islam. Dan itu hati-hati, kalau sudah sesat itu kan beda dengan maaf kalau keliru dalam melakukan amaliyah. Misalnya tadi Ibu bicara tentang puasa Arafah. Mau pendapat A, pendapat B, terus kemudian belakangan kita koreksi, itu sederhana. Itu enggak sesat itu. Mau pilih pendapat ini maupun itu enggak ada yang sesat. Yang subuhnya kunut dengan yang enggak pakai kunut itu enggak ada yang sesat. Tapi kalau berpendapat membolehkan wanita menjadi khatib Jumat, imam sholat Jumat, itu fatwanya MUI jelas sesat. Nah, itu yang namanya kematangan. Kalau sudah di usia begitu, udah nggak ada lagi pikiran, ini ya coba-coba, atau bisa juga mungkin ya. Bisa sekali kita bikin, dan nanti kalau ada ibu yang kira-kira
bisa ceramah, kemudian bacaan Qur'annya bagus, kemudian lalu kita usulkan jadi khotib Jumat dan imam. Itu nggak ada lagi itu. Di usia kalau sudah di usia yang matang begitu, yang begitu udah lewat semua dia. Nah, itu salah satu bentuknya. Dari sisi ibadah sudah nggak lagi tergoda dengan pikiran yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh, sehingga sudah fokus pada ibadah yang bisa memperbanyak pahala, memperbanyak tabungan amal, dan sudah membuang semua peluang yang bisa menghabiskan pahala amal. Itu gitu, Bu ya. Demikian. Oh ya, silakan, Bu. Iya, silakan, Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Iya. Mhm. Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Oh ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Eh, yang berkaitan dengan sirah nabawiyah itu, sirah itu artinya perjalanan hidup, nabawiyah berarti nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fokus pembahasannya aslinya hanya berhubungan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Jadi dari kapan? Dari pra kelahiran, sebelum lahir, kondisi bangsa Arab, kondisi bangsa-bangsa yang lain sebelum beliau lahir, kemudian beliau lahir, sampai kapan? Sampai beliau wafat, atau pasca beliau wafat beberapa hari. Nah, itu rentang pembahasannya. Fokusnya pada Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena beliau ini berinteraksi dengan banyak orang, maka akhirnya pembahasannya berhubungan juga dengan sahabat. Tetapi dibatasi pembahasannya hanya pada pembahasan beliau ketika berinteraksi dengan sahabat. Ketika nanti sudah keluar bahasan itu nanti pembahasannya sebenarnya bukan sirah nabawiyah lagi. Nah, itu nanti masuk dalam tema besarnya, yang lebih besar dari itu namanya tarikh atau sejarah Islam. Ada yang mengatakan sejarah itu dikata syajarah. Sejarah itu artinya pohon, sejarah. Nah, tapi istilah lainnya namanya tarikh. Nah, kalau tarikh, sejarah ini bisa lebih luas. Mulai dari Nabi Muhammad SAW, kemudian sahabat, lalu sahabat yang jumlahnya 120 ribuan, itu terlalu banyak kalau mau dipelajari. Paling tidak 4 khulafaur rasyidin, lalu berikutnya Bani Umayyah, kemudian Bani Abbas, dan beberapa kerajaan kecil, kemudian terakhir Turki Utsmani. Kalau kita di Indonesia, lanjutan belajar tarikhnya itu dilanjutkan dengan belajar sejarah Indonesia. Karena nanti itu kan akan terasa berbeda kalau kita belajar sejarah Indonesia dengan pendekatan kita sebagai umat Islam dan tafsiran kita sebagai umat Islam. Contohnya gini, Hari Pahlawan itu kapan, Bu? 10 November, semua kita tahu. Tapi Ibu sekarang akan merasakan suasana yang berbeda ketika yang menjelaskan bisa menghadirkan bagaimana kehebatan arek-arek Surabaya. Bayangkan, arek-arek Surabaya ini berhadapan dengan siapa? Pemenang Perang Dunia Kedua. Bayangkan, pemenang Perang Dunia Kedua. Dan yang datang adalah pasukan elit. Sehingga waktu mereka mau datang ke Surabaya, mereka sudah memperhitungkan paling 3 hari, 4 hari, area Surabaya habis semua. Karena apa? Karena ini pasukan elit, Bu. Sementara ini yang menghadapi boro-boro pasukan elit ini. Sekarang pasukan elit dengan pasukan elit saja, kan biasanya ada yang kualitasnya lebih tinggi dari yang lain. Ini bukan pasukan elit berhadapan dengan pasukan elit. Pasukan elit berhadapan dengan
rakyat biasa. Dan bukan tentara lagi. Bukan tentara yang memang sehari-hari pegang senjata, latihan fisik, bukan. Ini rakyat biasa. Jadi mereka memperhitungkan 3 hari selesai. Ternyata apa? Ternyata bukan cuma 3 hari, 4 hari. Seminggu nggak selesai. 2 minggu nggak selesai. Jenderal Malabi mati, terbunuh. Lalu tokoh-tokoh mereka, pimpinan-pimpinan mereka mati. Orang lalu bisa merasakan suasana hari pahlawan itu memang dahsyatnya luar biasa. Lalu bagaimana sebelum itu para ulama mempersiapkan diri. Nah, intinya tarikh itu bisa rentangnya begitu panjang dan semua yang berhubungan dengan sejarah tadi bisa dibahas dan kadang-kadang kemudian nanti disendirikan. Misalnya begini, ibu-ibu ada yang pernah umroh plus Taif? Pernah? Ada yang dapatkan sejarah tentang sahabat Abdullah bin Abbasnya? Enggak. Nah itu tergantung dari pembimbingnya. Maksudnya begini, bisa jadi pada saat pergi ke Taif tidak dijelaskan secara khusus sosok sahabat Abdullah bin Abbas yang kebetulan ada masjidnya. Ya. Menceritakan betul itu masjidnya Masjid Abdullah bin Abbas, kapasitasnya sekitar 3.000 sampai 4.000 jamaah, kemudian bisa jadi yang diceritakan begitu. Cerita bangunannya. Kan bangunannya sekarang gitu ya. Tapi sebetulnya sahabat Ibnu Abbas itu siapa sih? Nah, itu jelas beliau kalau mau ditarik ke Sirah Nabawiyah sebenarnya ada hubungannya, beberapa peristiwa berhubungan dengan Sirah Nabawiyah. Tetapi ketika dibahas tersendiri itu nanti bahasnya tarikh. Nah, atau bahasan lainnya kalau khusus biografi nanti namanya bukan sirah karena biografinya banyak namanya siar. Ya. Kalau sirah khusus Nabi Muhammad SAW, kalau siar itu biografi beberapa orang. Ada buku-buku sampai karya Imam Az-Zahabi, seorang ulama wafat tahun 748 Hijriah. Beliau nulis buku Syiar A'lamin Nubala. Tokoh-tokoh itu dituliskan biografinya satu-satu. Ibnu Abbas dibahas sendiri, Ibnu Mas'ud sendiri, kemudian Abu Hurairah sendiri, sahabat-sahabat sendiri, terus kemudian berikutnya ulama-ulama pada masa-masa berikutnya. Tapi karena sirah begitu banyak, karena sirah banyak jadi namanya syiar. Nah, tapi ini fokusnya biografi saja. Jadi kira-kira persis seperti Sirah Nabawiyah, tapi khusus untuk Abu Bakar, khusus untuk Umar, khusus untuk Utsman, untuk Ali, untuk Abu Hurairah, untuk Ibnu Abbas, laki, perempuan, tua, muda semuanya diceritakan. Jadi Sirah Nabawiyah ini memang aslinya fokusnya ke kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti tadi kita sampaikan di awal, memang sengaja pertemuan kita ini kita ingin coba menuntaskan dulu buku ini, buku Sirah Nabi karya Imam Sirah Nabi SAW karya Imam Nawawi. Tapi penjelasannya kita merujuk pada beberapa referensi, ya, yang nanti harapannya setelah tuntas dari situ, baru nanti kita bisa melangkah ke bahasan yang lain. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya. Oh, wah ini bagus. Oh. Ya pokoknya, ya. Oh ya. Nah ini pertanyaan bagus ini. Betul. Nah ini kejadian kisah nyata ini. Ini bagus ini karena saya baru dapatkan informasinya. Jadi betul perbedaan pendapat itu di kita ini yang memprihatinkan. Kadang-kadang perbedaan pendapat itu bukan skalanya, maaf ya, ada yang misalnya basisnya ormas dengan ormas, atau kemudian basisnya masa dan masa, jamaah dengan jamaah, tetapi sampai kemudian masuk ke dalam rumah gitu ya, suami berbeda dengan istri ya. Nah, kalau
itu terjadi, memang ada hal-hal yang yang perlu dikembangkan, dan ini tentu kalau ke situ tadi saya mau tanya berikutnya, sebenarnya sholat idnya gimana tuh? Oh, sholatnya sama. Oh gitu. Hmm. Oh gitu. Oh ya, oh, ya berarti ya, nggak tadi kalau kalau puasa Arafahnya beda kan, apa salat ini juga saya pikir beda itu. Tapi ternyata udah sepakat alhamdulillah gitu. Karena sama kalau beda lebih sulit lagi tuh. Yang satu berangkat salat Id, yang satu lagi masih puasa Arafah. Nah, kalau perbedaan itu muncul, ya itu yang tadi kita sampaikan. Ini kalau mau maaf ya, kalau mau didiskusikan ini sebenarnya tidak selalu menggambarkan atau tidak selalu kemudian dimaknai bahwa ini menggambarkan ketidakmatangan. Karena ini kalau ini beda. Ini bisa jadi karena informasi yang masuk ke kita. Tetapi nanti ada yang namanya kematangan dalam bermedia sosial. Kita terus terang, kita ini berhadapan dengan banjir informasi, bahkan tsunami informasi yang kadang-kadang kita jadi bingung. Apa yang selama ini kita pahami saja, itu bisa kemudian porak-poranda gara-gara postingan, ada video, ada tulisan, dan kemudian akhirnya yang selama ini kita pahami jadi goyah gara-gara postingan itu. Padahal selama ini nggak apa-apa. Nah, ada yang karena kematangan dalam bermedia sosial. Jadi sebenarnya begitu ada postingan dan videonya itu menarik, bagus. Oh iya ya. Ada yang lupa dipahami kalau berkaitan dengan masalah-masalah tertentu, harusnya kita punya rujukan dalam beragama. Sama seperti ibu-ibu sekalian punya dokter keluarga, harusnya juga punya ustadz keluarga. Ustadz jadi rujukan. Kalau nggak punya ustadz keluarga, paling nggak ustadz yang bisa jadi rujukan bersama ketika ada masalah yang perlu dikonsultasikan. Sehingga ini tidak membingungkan. Karena apa? Terus terang, kalau ibu sekalian mencari sendiri, saya yakin bingung. Sebab saya bisa sodorkan video yang pendapatnya ini dan pendapatnya ini saya juga punya itu. Dan kalau membuat bingung orang bisa. Tapi kan bukan begitu caranya. Dan tulisannya bahkan saling berbalas juga ada. Ini membalas ini kemudian di counter lagi, itu saya juga dapati. Dan kalau orang nggak kuat, nggak punya basis, bingung. Karena apa? Karena sepertinya argumennya sama-sama benar. Ya sebetulnya bukan sama-sama benar, tapi kadang-kadang kita nggak punya basis. Gitu. Kita usul fikih nggak pernah punya basis, fikih ya, dan seterusnya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, solusinya tentu ini bukan khusus untuk puasa Arafah saja, tapi untuk yang lain, sebaiknya kita punya rujukan. Dan rujukan itu sebetulnya diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, dan kita belajar dari sirah Nabawiyah. Sahabat itu, coba lihat, sahabat itu dalam masalah apapun, ketika ada masalah dan mereka perlu konsultasi, mereka bilang, sudah. Dalam kasus-kasus kan banyak itu. Hadis di misalnya surah Al-Mujadalah ayat 1. Kan wanita itu kemudian mengatakan kepada suaminya, kita nggak akan diam sampai kemudian Nabi SAW memutuskan persoalan ini. Kita datang kepada Nabi, konsultasi. Lalu wanita ini menyampaikan, mengeluhkan, ya Rasulullah, ini suami saya begini. Nah itu artinya rujukannya siapa? Rasul. Ada sahabat yang bertengkar, kembalikan ke Rasul. Ada masalah apalagi, kembalikan ke Rasul. Ada rujukannya. Dalam bahasa Arab namanya marja, ya, rujukan. Nah, kita perlu punya rujukan. Itu yang membuat kita jadi tenang. Sebab kalau enggak, kita akan bingung. Sebab informasi di media sosial gencarnya luar biasa. Ini saran, dan bukan cuma untuk puasa Arafah, bukan cuma puasa nanti puasa Asyura juga nanti, atau mungkin Idul Fitri, Idul Adha, dan yang lainnya. Kita punya rujukan yang nanti rujukan itu boleh satu untuk semua atau boleh untuk masing-masing satu. Misalnya gini, saya kalau fikih ke Ustadz A, tapi kalau saya konsultasi hadis ke Ustadz B. Ketika saya konsultasi khusus untuk sejarah atau sirah Nabawiyah ke Ustadz C. Tapi kalau pas bahasannya fikih muamalah, saya ke Ustadz D. Itu bisa begitu. Tapi pas bahasan akidah, saya ke Ustadz yang lain, bisa begitu. Kalau kita misalnya lihat kepakarannya berbeda-beda dan semuanya memungkinkan kita akses. Misalnya gini, saya pas berhadapan dengan masalah fikih,
Tentu kalau saya cari yang ustadznya memang basisnya fikih. Karena saya pernah belajar fikih, saya tahu beberapa ustadz basisnya bukan fikih. Maka saya tidak menjadikan beliau sebagai rujukan. Ada ustadz-ustadz yang memang basisnya fikih dan beliau bidangnya fikih. Bahkan ada yang jelas S1, S2, S3-nya fikih. Kemudian jalur pendidikan yang tidak formal, beliau juga memang dari dulu menggeluti fikih. Ada yang menggabungkan dua-duanya, seperti yang tadi saya ceritakan. Syekh Labib itu, kenapa saya pribadi secara khusus menjadikan beliau sebagai rujukan? Karena pertama beliau basis belajar sejak kecilnya, itu memang belajar di masjid, belajar pada kiai di Yaman dulu, begitu. Di Yaman, di Sudan. Kemudian jenjang pendidikannya, mulai S1, S2, S3-nya juga bidangnya itu. Sehingga saya nggak pernah tanya kepada beliau tentang hal-hal yang rumit pada bidang sejarah. Karena memang basis beliau fikih. Nah, kalau fikih beliau mumpuni, dan enaknya kalau saya tanya pada beliau itu, beliau bisa nyodorkan bukan hanya pendapat, tapi beliau sampai sodorkan nama kitabnya, ulamanya, hidup tahun berapa, wafatnya tahun berapa, disodorkan dengan teksnya. Sehingga membuat kita lebih tenang. Itu fikih. Tapi nanti kalau di hadis atau di yang lainnya mungkin pada ustadz berbeda bisa. Itu mungkin solusinya. Selain juga tetap dijaga kerukunan. Oh iya, begini, kalau masalah patuh ini, dalam masalah ini sebenarnya tidak ada kewajiban patuh. Ya, tidak ada kewajiban. Ya. Ini bahasannya masalah yang memungkinkan ada perbedaan pendapat dan tidak ada kewajiban patuh di sini kepada suami dalam masalah seperti ini. Ketika kita berbeda pandangan, berbeda pendapat tentang, karena ini masalahnya sama seperti tadi misalnya, suami dengan istri yang paling gampang ya sebelum ini. Yang paling gampang misalnya yang suaminya kunut lalu istrinya nggak kunut. Atau sebaliknya, suaminya tidak kunut, istrinya pakai kunut. Apakah harus patuh? Sementara masing-masing punya argumen dan kalau mau didiskusikan, masing-masing pernah punya tempat belajar yang berbeda misalnya. Nah, itu tidak, di situ tidak ada kewajiban bahwa istri harus patuh kepada suami. Nah, solusinya yang seperti itu bisa didiskusikan. Ya. Iya. Nggak apa-apa. Oh, gitu ya. Sebenarnya kalau bolehnya boleh berbeda ya. Saya seperti tadi, kunut dengan nggak kunut kan boleh suami istri. Ini kan perbedaan-perbedaan fikih begini, kalau mau dilihat daftarnya banyak perbedaan fikih yang ya sebenarnya boleh-boleh saja. Nah, nanti idealnya memang didudukkan dan dibicarakan baik-baik ya. Nanti lalu didiskusikan, kemudian yang kita putuskan bersama kita ambil yang mana. Bisa jadi ada informasi yang dimiliki suami yang tidak ibu ketahui atau sebaliknya. Gitu ya. Oke. Begitu kami cukupkan. Allah alam, sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.